Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Pada video ini aku mau sharing lagi tentang FRTU tes SKD tahun 2021. Nah, kemarin itu untuk soal TIU-nya yang silogisme lumayan banyak teman-teman, ada 6 soal. Kalau kalian benar semua, berarti kalian udah dapat 30 poin dari silogisme ya. Jadi pada video ini aku mau sharing ke teman-teman gimana sih trik-triknya supaya bisa mengerjakan dengan cepat dan tepat. Untuk silogisme itu merupakan penarikan kesimpulan yang berasal dari premis. Jika P, maka Q. Jika Q, maka R. Jadi kesimpulannya, jika P, maka R. Nah, untuk silogisme itu ada istilah premis umum. Nah, premis umum itu diawali dengan kata semua. Terus, ada premis partikuler, itu diawali dengan kata sebagian, ada beberapa, maupun kata sementara. Nah, tips-tipsnya ketika mengerjakan supaya teman-teman bisa lebih cepat dan jawabannya tepat, itu kira-kira kayak gini. Nah, jika premis satunya ini semua, premis duanya semua, maka kesimpulannya pasti semua. Kalau premis satunya sebagian, premis duanya semua, pasti kesimpulannya itu sebagian, beberapa, atau ada. Terus, kalau premis satunya semua, premis duanya semua, premis tiganya ada kata beberapa, kesimpulannya pasti ada kata beberapa. Itu yang teman-teman harus ingat. Ini tips-tips yang harus kalian terapkan ketika mengerjakan soal TIU untuk silogisme. Begitu ya teman-teman. Langsung ke soal. Jika hari libur, maka Ani bangun siang. Jika Ani bangun siang, maka Ani tidak pergi ke pasar. Nah, dari sini ini misal P-nya ya. Ini P, ini H, yang sini ini H-nya, ini R. Jadi kesimpulannya, jika hari libur, maka Ani tidak pergi ke pasar. Kita cari ya. Jawabannya berarti yang D. Jika hari libur, maka Ani tidak pergi ke pasar. Jawabannya D. Ini masih gampang ya teman-teman. Terus untuk soal kedua. Jika cuaca cerah, maka Doni berangkat sekolah dengan bersepeda. Terus, jika Doni berangkat sekolah dengan bersepeda, maka uang jajannya bertambah. Jadi kesimpulannya, jika cuaca cerah, maka uang jajannya bertambah. Kita cari, ada tidak? Ini nggak ada. Ini juga nggak ada. Ini juga tidak ada. Nah, kalau tidak ada seperti ini, teman-teman harus ingat dengan ekuivalen. Ya, jadi kalau jika P, maka Q, ya, ini ekuivalen dengan negasi Q. Nah, ini. Nah, ini harus teman-teman ingat. Ini mempunyai pernyataan yang sama. Ini diingat ya teman-teman, ini rumusnya. Kita cari, ada tidak? Berarti jika uang jajannya tidak bertambah, maka cuaca tidak cerah. Ada tidak? Nah, jadi jawabannya ada di E. Ya, ini contoh kasusnya ya teman-teman. Kalau misal tidak ada jawaban yang
sama berarti teman-teman harus cari ekuivalennya ya. Lanjut soal berikutnya. Semua siswa yang rajin belajar pasti nilainya bagus. Sebagian siswa yang nilainya bagus ternyata tidak rajin belajar. Ingat, ini ada semua, ini ada kata sebagian. Jadi kesimpulannya pasti sebagian. Ini langsung enggak, teman-teman. Ini juga enggak. Ini juga enggak. Jadi jawabannya antara D dan E. Kita lihat yang D dulu. Sebagian siswa yang rajin belajar nilainya tidak bagus. Ini salah karena semua siswa yang rajin belajar pasti nilainya bagus. Ini salah ya teman-teman. Sebagian siswa rajin belajar dan nilainya bagus. Ini baru benar. Jadi jawabannya adalah yang E. Gampang kan? Soal selanjutnya. Semua penyanyi kreatif. Sebagian guru adalah penyanyi. Kesimpulan yang tepat adalah A. Sebagian guru kreatif. B. Sebagian bukan guru tidak kreatif. C. Semua guru kreatif. D. Semua guru tidak kreatif. Atau E. Sebagian bukan guru kreatif. Ingat, ini ada semua, ini ada sebagian. Berarti yang semua ini kita coret. Jadi antara A, B, atau E. Kita lihat yang A dulu. Sebagian guru kreatif. Boleh ya? Sebagian bukan guru tidak kreatif. Enggak. Sebagian bukan guru kreatif. Ya, jadi jawabannya adalah yang A. Terus teman-teman ada sedikit tips juga. Jadi kalau ada seperti ini, kalau udah kata-katanya udah ada, itu biasanya gunakan kata-kata yang belum dipakai. Ini kan ada penyanyi, ini ada penyanyi. Ini udah dipakai ya, berarti yang belum guru dan kreatif. Jadi pasti sebagian guru kreatif. Itu tips dari aku ya teman-teman. Kita lanjut ke soal berikutnya. Semua makhluk hidup pasti mati. Ikan adalah hewan. Hewan termasuk makhluk hidup. Kesimpulan yang tepat adalah, nah, kita lihat hewan adalah ikan. Nggak sesuai ya teman-teman. Ini salah. Ikan adalah hewan. Ini sudah. Berarti ini bukan kesimpulan dong. Tidak semua ikan mati. Ingat. Ini makhluk hidup. Makhluk hidup berarti mati. Ini juga salah. Ikan pasti mati. Ya, ini yang paling sesuai. Jadi jawabannya adalah yang D. Begitu ya teman-teman untuk silogismenya. Semoga bermanfaat. Semoga teman-teman yang belum ujian nanti nilainya memuaskan. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.